Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari pemrograman web lanjut tentang pembuatan web dengan Laravel. Untuk judul dari tugas kami yaitu Sistem Informasi Pariwisata berbasis website untuk wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. Adapun anggota kelompok dari tugas kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Hakiki Al-Majid dengan NIM 22533691. Yang kedua ada teman saya, Yofi Nurul Hakim dengan NIM 22533720. Yang kedua ada Dimas Naslar Prasetyanto dengan NIM 22533709. Dan yang ketiga ada Stanley Ranggayuda dengan NIM 22533706. Dan yang terakhir ada teman saya juga, Menanda Eka Cahyaningrum dengan NIM 22533698. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan mengenai tentang framework Laravel. Apa itu Laravel? Framework Laravel. Laravel adalah framework PHP modern yang dirancang untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Framework ini berbasis arsitektur MVC atau model view controller yang memisahkan logika bisnis, antarmuka pengguna, dan manipulasi data, sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan aplikasi. Laravel menawarkan berbagai alat dan fitur canggih yang cocok untuk membangun aplikasi web mulai dari skala kecil hingga besar. Framework ini memberikan pengalaman yang lebih efisien dengan sintaks yang elegan dan fokus pada kecepatan pembangunan aplikasi. Selanjutnya ada fitur utama tentang Laravel, framework Laravel. Yang pertama ada routing yang sederhana. Laravel mempermudah penanganan rute untuk berbagai permintaan HTTP, sehingga pengolahan URL menjadi lebih fleksibel. Yang kedua ada Eloquent ORM, sebuah alat untuk memanipulasi database menggunakan pendekatan berbasis objek atau Object Relational Mapping. Ini mempermudah pengolahan tabel database dengan sintaks intuitif. Yang ketiga ada Blade Templating Engine atau sistem template bawaan yang memungkinkan pengembang untuk membuat antarmuka pengguna yang dinamis dengan sintaks yang ringan. Dan yang keempat ada middleware. Middleware yaitu memungkinkan pengembang memfilter dan memproses permintaan HTTP sebelum masuk ke sebuah aplikasi, membantu mengelola otorisasi, autentifikasi, atau pengaturan keamanan lainnya. Dan yang kelima yaitu ada Artisan CLI, Command Line Interface bawaan Laravel yang menyediakan alat otomatisasi seperti pembuatan file, migrasi database, dan pengelolaan change. Selanjutnya ada kelebihan dalam sebuah Laravel. Yang pertama, dokumentasinya lengkap. Laravel menyediakan dokumentasi resmi yang sangat detail, mempermudah pengembang mempelajari dan menggunakan framework. Yang kedua, dukungan komunitas yang besar. Dengan komunitas pengembang yang luas, Laravel memiliki banyak sumber daya tambahan seperti forum, video tutorial, dan paket ekstensi. Dan yang ketiga, ada mudah juga diintegrasikan dengan layanan yang lain. Laravel mendukung integrasi dengan berbagai layanan pihak ketiga, seperti API, alat pembayaran, dan sistem autentifikasi eksternal. Yang keempat ada juga fokus pada keamanannya. Laravel dilengkapi dengan fitur bawaan untuk mencegah serangan umum seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan cross-site request forgery atau CSRF. Selanjutnya, studi kasus penggunaan Laravel. Laravel ini digunakan dalam berbagai jenis aplikasi web. Contoh penerapannya, yang pertama ada CMS seperti October CMS. Framework ini menjadi fondasi bagi konten management sistem seperti
October CMS yang mempermudah pengelolaan konten dengan fitur yang fleksibel. Yang kedua, ada platform e-commerce. Laravel sering digunakan untuk membangun toko online yang scalable karena kemampuannya menangani logika bisnis kompleks dan integrasi API pembayaran. Yang ketiga, ada aplikasi API backend. Laravel cocok untuk membangun backend API yang digunakan oleh aplikasi mobile atau front-end berbasis JavaScript seperti Vue.js atau React. Dengan keunggulan ini, Laravel menjadi salah satu framework PHP terbaik yang untuk mengembangkan aplikasi atau web yang modern. Laravel ini mempunyai logo seperti ini. Ini adalah sebuah Laravel, framework Laravel. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sebuah instalasi tentang Laravel ini. Laravel ini diinstal di dalam sebuah command prompt. Penginstalannya pun juga cukup mudah dalam menggunakannya. Laravel ini cukup tidak membuat atau tidak memenuhi kapasitas yang besar, hanya membutuhkan kapasitas yang kecil, hanya sekitar 5 atau 10 atau beberapa, pokoknya kecil. Untuk cara instalasi Laravelnya, yang pertama, untuk menginstal Laravel ada yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada Composer ataupun manajer dependensi PHP. Dan yang kedua ada PHP dengan versi 8.1. Laravel ini harus mempunyai PHP dengan versi 8.1 dan juga mempunyai database seperti MySQL ataupun yang lainnya. Tidak apa-apa juga menggunakan database yang lainnya juga. Untuk menginstal Laravel menggunakan command yaitu composer create project Laravel / Laravel example strip app. Selanjutnya, tampilan penginstalan komposer akan seperti pada gambar yang telah saya buatkan ini. Komposer akan muncul tulisan komposer dalam command prompt Anda dengan tulisan komposer dengan versinya dan akan menunjukkan sukses apabila menunjukkan seperti ini. Selanjutnya, komen tersebut kita akan membuat project baru dalam Laravel dengan komen tersebut. Komen create project Laravel / Laravel example strip app. Selanjutnya, Laravel memiliki struktur folder yang rapi untuk mempermudah pengembangan app. Berisi logika aplikasi seperti model representasi data dari database. Controller untuk mengelola alur data antara model dan view, middleware atau menyaring permintaan sebelum masuk ke aplikasi, routes atau menyimpan file konfigurasi route seperti web.php dan api.php. Jadi, ketika kita memiliki sebuah Laravel, memiliki struktur folder yang rapi, kita harus menggunakan folder yang rapi untuk bisa menjalankannya. Karena logikanya akan berisi beberapanya. Seperti modelnya, kita akan menggunakan model untuk merepresentasi data dari database. Kita juga akan menggunakan controller untuk mengelola alur data antara model dan view-nya dan middleware, yaitu untuk menyaring permintaan sebelum masuk ke beberapa aplikasi-aplikasi. Atau routes untuk menyimpan file konfigurasi route seperti web.php dan api.php. Selanjutnya ada resource / berisi file yang mendukung antarmuka pengguna seperti view-blade, templating, asset.css, javascript, file, dan lainnya. Resource ini mengapa berisi seperti itu? Karena berisi file tersebut untuk mendukung antarmuka pengguna.
mendukung antar pengguna seperti yang telah dijelaskan, seperti view, file breadth templating, dan aset CSS, JavaScript, file, dan lainnya. Isinya aset itu berupa CSS, JavaScript, dan file lainnya juga. Config atau menyimpan file konfigurasi untuk berbagai layanan dan fitur Laravel. Jadi fungsi dari config itu nanti yaitu untuk menyimpan beberapa file konfigurasi untuk berbagai layanan dan fitur Laravel tersebut. Penggunaan folder-folder ataupun logika untuk bisa menyimpan tersebut kita gambarkan sesuai pada gambar yang setelah saya kerjakan dari tugas pembuatan web dengan Laravel tersebut. Contohnya adalah seperti dengan gambar yang saya contohkan lewat screenshot yang berada di samping tersebut ini. app console extension http controller.php middleware seperti ini. Selanjutnya ada framework Laravel, konfigurasi dasar. Konfigurasi dasar ini adalah file konfigurasi lingkungan Laravel yang disimpan dalam bentuk file .env, contoh pengaturan untuk koneksi database. Jadi, file ini bertujuan untuk mengkonfigurasi Laravel dengan database. Pengaturan ini memungkinkan Laravel terhubung ke database dengan database-nya adalah MySQL. Penggunaan database-nya sebenarnya juga bebas, tidak hanya menggunakan MySQL saja, tapi juga bisa menggunakan database lainnya seperti MySQL ataupun lainnya. Contoh menggunakan database MySQL, file konfigurasinya dapat dilihat di gambar tersebut ini. Gambar dari screenshotan dari pengerjaan tugas web saya ini tadi, yaitu contohnya yaitu db connection sama dengan MySQL db host 127.0.01 db port 33306 db database web Laravel db username-nya root db underscore password sama dengan Artisan CLI. Artisan CLI ini yaitu sebuah Laravel yang memiliki artisan CLI, alat bawaan untuk menjalankan berbagai perintah otomatis, perintah penting. Untuk menjalankan server lokal dengan perintah PHP Artisan, server pada command di directory project Laravel, server akan berjalan di HTTP 1-http://1.2//0.0.0.1.28000/. Ini perintah-perintah directory project Laravel ini, servernya yaitu akan berjalan di sini semuanya. Yang kedua ada membuat model baru dengan perintah PHP Artisan. Make model name. Perintah ini akan membuat file model di folder app. Contoh PHP Artisan command adalah seperti ini bentuknya. Selanjutnya yaitu konsep dependency injection. Laravel dependency injection and service container, yaitu adalah sebuah dependency injection adalah teknik untuk menyederhanakan manajemen dependensi di aplikasi. Dengan konsep ini, Laravel secara otomatis memberikan komponen yang dibutuhkan ke dalam kelas atau metode. Jadi, Laravel ini mempunyai dependency injection and service container yang di dalamnya secara otomatis memberikan sebuah komponen yang dibutuhkan ke dalam kelas atau metodenya. Dan selanjutnya, itu adalah environment setup. Untuk menyiapkan project Laravel dalam lingkungan pengembangan atau produksi, environment setup ini sangatlah berguna untuk bisa menyiapkan proyek Laravel dalam lingkungan pengembangan atau produksi.
Caranya yaitu, yang pertama adalah kita harus pengaturan konfigurasi Jets. Men-Jets konfigurasi agar lebih cepat menggunakan command php artisan config-2 Jets. Pengaturan konfigurasi Jets ini meng-Jets konfigurasi agar lebih cepat menggunakan command tersebut. Dan yang kedua, ada meng-Jets root, yaitu untuk mengoptimalkan performa root menggunakan command php artisan root and Jets. Meng-Jets rute ini tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan performa rute ini menggunakan php artisan root Jets. Dan yang ketiga, ada membersihkan Jets. Jika ada perubahan dalam konfigurasi menggunakan command php artisan Jets clear, yaitu tujuannya adalah untuk membersihkan Jets karena PHP artisan Jets ini PHP 2 adalah clear. Clear yang dimaksud adalah untuk membersihkan Jets-nya jika ada perubahan dalam konfigurasi. Dengan langkah-langkah ini, Laravel siap digunakan untuk mengembangkan atau deployment. Untuk selanjutnya, ada juga middleware. Middleware adalah sebuah lapisan perantara yang memfilter permintaan HTTP sebelum mencapai aplikasi. Middleware digunakan untuk autentikasi pengguna, validasi input, penanganan log, dan caching. Jadi, middleware ini fungsinya adalah untuk lapisan perantara yang memfilter permintaan HTTP sebelum mencapai aplikasi dan digunakan untuk autentifikasi pengguna, validasi input, dan penanganan log and caching. Tujuan middleware ini yaitu untuk sebenarnya juga keamanan, memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses sumber daya, manipulasi permintaan atau respon, atau menambahkan header khusus untuk atau memeriksa format data. Tujuan middleware, keamanan dan memanipulasi permintaan atau respons. Contoh kode dalam middleware ini yaitu membatasi akses hanya kepada pengguna yang telah login. Contoh dari penggunaan middleware ini yaitu adalah public function handle (2) atau dalam kurung request closure next, seperti dalam contoh codingan tersebut. Codingan yang sudah saya SS sesuai dengan hasil tugas dari web saya. Selanjutnya yaitu ada juga MVC, adalah sebuah singkatan dari model view controller, sebuah pola desain perangkat yang lunak yang digunakan untuk memisahkan logika aplikasi, antarmuka pengguna, dan kontrol alur data. MVC sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis GUI, web, dan mobile karena mempermudah pengelolaan kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model dalam framework Laravel ini, deskripsinya yaitu adalah model yang bertanggung jawab untuk mengelola data aplikasi dan logika bisnis. Model ini melakukan pengembalian data dari sumber seperti database, memprosesnya, dan menyediakannya untuk digunakan oleh view atau controller. Tugas utamanya yaitu dalam sebuah MVC ini yaitu adalah mengelola data dan aturan bisnis, berinteraksi dengan database atau API, memberikan notifikasi ke view saat data diperbarui juga. Jadi, MVC ini adalah sebuah singkatan dari model view controller yang sangat-sangat berguna dalam menggunakan framework Laravel ini juga. MVC ini juga digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis GUI, web, dan mobile karena mempermudah pengolahan kode, pengujian, dan pemeliharaan. Modelnya juga ini juga dideskripsikan dan juga ada tugas utamanya juga. MVC ini juga mempunyai view, yaitu deskripsi view adalah representasi antarmuka pengguna. Fungsinya untuk menampilkan data
dari model kepada pengguna dengan cara yang ramah dan interaktif. Tugas utamanya yaitu mengambil data dari model, menampilkan data kepada pengguna, tidak berisi logika bisnis, hanya logika untuk menampilkan data. Jadi, MVC ini mempunyai view deskripsi dan tugas utama yang sangat-sangat penting dalam menggunakannya. Controllernya, yaitu deskripsi. Controller ini bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Controller menerima input dari pengguna, memprosesnya, dan memberitahu model atau view untuk mengambil tindakan. Tugas utama mengambil input dari pengguna, misalnya klik, form, atau API, mengelola aliran data antara model dan view, mengimplementasikan logika aplikasinya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hakiki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stanley Ragayuda dengan NIM 225333706. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagian wisata yang ada di Telaga Ngebel. Di Telaga Ngebel mungkin ada beberapa wisata yang bisa kita datangi atau kunjungi saat kita berada di sana. Ya, salah satunya mungkin seperti yang pertama yaitu Taman Wisata Telaga Ngebel. Di sekitar Telaga terdapat tempat taman wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti area bermain, tempat bersantai, dan spot yang menarik. Karena taman ini cocok untuk keluarga yang ingin menikmati suasana santai sambil menikmati keindahan Telaga. Baik, tempat wisata yang ada di Telaga Ngebel yang kedua yaitu mungkin pemandian air hangat Telaga Ngebel. Tempatnya mungkin tidak jauh dari telaga yang Anda bisa menemukan pemandian air hangat alami yang dipercaya memiliki khasiat untuk relaksasi dan kesehatan. Air hangat ini berasal dari sumber air panas alami yang berada di sekitar telaga. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pusat kuliner di Telaga Ngebel. Mungkin di area Telaga Ngebel terdapat warung dan restoran tradisional yang menyajikan berbagai makanan khas seperti ikan nila bakar, pecel ponorogo, dan makanan tradisional lainnya. Pusat kuliner ini sering menjadi tempat bersantai setelah berkeliling telaga. Terus yaitu yang keempat, wisata perahu di telaga. Wisatawan dapat menyewa perahu motor untuk berkeliling di Telaga Ngebel. Selama perjalanan, Anda bisa menikmati pemandangan bukit hijau yang mengelilingi telaga sambil merasakan semelilir angin sejuk. Jadi di sini bagi yang suka tantangan mungkin bisa mengunjungi Telaga Ngebel untuk mencoba perahunya. Yang kelima yaitu spot memancing. Untuk para penggemar mancing, Telaga Ngebel adalah lokasi favorit karena akan kaya berbagai jenis ikan. Area khusus memancing telah disediakan untuk kenyamanan para wisatawan. Bagi yang suka mancing bisa ke sini untuk mencoba spot mancingnya. Selanjutnya yaitu air terjun Sobyong. Air terjun Sobyong kecil ini berada tak jauh dari kawasan Telaga Ngebel. Tempat ini menawarkan suasana alami dengan air yang jernih dan udara segar. Tempat ini cocok untuk bersantai bersama keluarga, mungkin teman, dan cocok untuk yang menyukai
hiking atau trekking atau naik gunung tipis-tipis gitu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu spot foto ikonik. Telaga Ngebel memiliki beberapa spot foto populer, mungkin diantaranya seperti Gardu Panjang, ini mungkin sebagai jembatan kecil di atas telaga, dan area dengan latar pegunungan. Spot-spot ini sering dijadikan lokasi foto favorit bagi wisatawan untuk mengabadikan momen. Area camping. Bagi yang suka berkemah, terdapat area camping di sekitar telaga. Malam hari di telaga Ngebel menawarkan suasana tenang dengan langit penuh bintang, menciptakan pengalaman unik bagi para pecinta alam. Selanjutnya yaitu latar belakang dari website ini. Latar belakang. Telaga Ngebel merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Dengan keindahan alamnya yang memukau, udara yang sejuk, serta kekayaan budaya dan cerita yang mengelilinginya, Telaga Ngebel telah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Lokasinya yang berada di ketinggian sekitar 734 meter di antara permukaan laut membuat tempat ini menampilkan tenang jauh dari kota sehingga cocok untuk melepas penat dan menikmati keindahan alam. Namun, seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, pengelolaan dan promosi Telaga Ngebel perlu didukung oleh teknologi modern. Salah satunya yaitu langkah strategis dengan membangun sebuah website resmi yang informatif, interaktif, dan mudah diakses. Web ini dirancang untuk menjadi sumber informasi utama Telaga Ngebel yang tak hanya memberikan gambaran mengenai daya tarik wisata, tetapi juga mencakup fasilitas rute perjalanan, kalender acara, hingga cerita budaya yang melibatkan telaga tersebut. Jadi di sini kami ingin membangun website yang berisi mungkin sedikit pengenalan tentang Telaga Ngebel ini, dan mungkin ada seperti pariwisata yang ada di dalamnya, speedboat, mungkin juga restoran, penginapan, dan ya, lain-lain. Tujuan website yaitu yang pertama mempromosikan Telaga Ngebel. Website dapat menjadi alat promosi efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Informasi lengkap mengenai Telaga Ngebel seperti keindahan, aktivitas yang dapat dilakukan, dan fasilitas yang tersedia akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Di website ini dibuat untuk menarik wisatawan yang mungkin belum tahu seperti apa Telaga Ngebel ini. Kedua yaitu meningkatkan kunjungan wisata. Dengan kemudahan akses informasi melalui website, wisatawan dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke Telaga Ngebel, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Yang ketiga yaitu budaya lokal. Website juga menjadi media untuk mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang berkaitan dengan Telaga Ngebel, seperti tradisi larungan yang dilaksanakan setiap tahun. Informasi ini penting untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih bermakna. Yang keempat, pengelolaan wisata yang lebih efisien. Dengan adanya website, pengelolaan Telaga Ngebel dapat memberikan pembaruan informasi secara real time, harga speedboat, tempat ngopi, dan kuliner.
penginapan atau pemberitahuan khusus seperti berita sehingga wisatawan tetap mendapatkan informasi terkini. Jadi tujuan pembuatan website ini mungkin memberikan informasi yang terkini mengenai kondisi Telaga Ngebel yang terbaru. Mungkin website ini bisa diupdate setiap hari. Yang kelima yaitu mendukung pariwisata digital. Dalam era digital seperti sekarang, kehadiran sebuah website resmi merupakan keharusan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Dengan desain yang responsif dan ramah pengguna, website ini diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi dalam merencanakan perjalanan mereka. Di website ini mungkin dibuat semenarik mungkin untuk menarik audiens untuk tertarik menuju ke Telaga Ngebel ini. Dan terakhir yaitu dengan latar ini pembuatan website wisata Telaga Ngebel bukan hanya sekedar langkah teknis, tapi juga bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing pariwisata Ponorogo dalam skala nasional maupun internasional. Website ini akan menjadi representasi dari keindahan dan kekayaan Telaga Ngebel yang dapat dinikmati siapapun, kapan saja, dan dari mana saja. Baik, saya selanjutnya akan meneruskan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mainanda Eka Cahyadiningrum dengan NIM 225336938. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuliner dan tradisi yang ada di Telaga Ngebel. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu di Telaga Ngebel sendiri, yaitu terdapat berbagai kuliner. Salah satunya yaitu ada nila bakar. Nila bakar adalah menu kuliner yang sering dijumpai di sekitar Telaga Ngebel. Biasanya terdapat di rumah makan, yaitu sehingga kita dapat dengan mudah menemukan rumah makan yang menawarkan menu tersebut. Hal ini lantaran didukung dengan adanya budidaya tambak ikan nila di area Telaga Ngebel. Jadi di sekitar Telaga Ngebel itu ada tambak. Nah, nantinya tambaknya itu bisa diolah menjadi berbagai masakan seperti nila bakar ini salah satunya. Sehingga dapat dipastikan ikan nila yang diolah pun adalah ikan yang segar. Yang selanjutnya yaitu ada nila woko. Nila woko sendiri adalah bumbu makanan ala Manado yang terbuat dari berbagai macam bumbu dan biasa digunakan untuk masakan daging. Namun di salah satu rumah makan di Telaga Ngebel bernama Dapur Ngebul menyajikan menu nila yang dipadukan dengan bumbu woko. Nah, berbeda dengan nila yang tadi yaitu yang ini diolah menjadi nila berkuah yaitu nila woko. Nah, selanjutnya ada gurami bakar. Selain nila bakar yang menjadi menu khas di Telaga Ngebel sendiri, yaitu ada gurami bakar. Gurami bakar sendiri juga menjadi salah satu menu andalan di restoran di Telaga Ngebel yang banyak diminati oleh para wisatawan yang berkunjung dan berkuliner di Telaga Ngebel. Untuk menikmati sajian gurami bakar, kita dapat mencobanya di berbagai rumah makan di sekitar Telaga Ngebel. Sebab hampir di seluruh rumah makan di sana menawarkan menu gurami bakar. Selanjutnya yaitu yang sangat diminati oleh wisatawan sendiri, yaitu salah satu jajanan gorengan yang ada di Ngebel yaitu nangka goreng. Selain keindahan panorama alamnya yang dikunjungi oleh wisatawan, terdapat juga kuliner yang diincar atau sering dibeli saat berwisata di Telaga Ngebel. Salah satunya yaitu nangka goreng. Banyak wisatawan yang menyukai jajanan tersebut karena rasanya yang manis dan sangat cocok dimakan saat berwisata ke Telaga Ngebel. Apalagi saat berwisatanya di musim hujan, itu sangat cocok untuk menikmati jajanan nangka goreng ini. Yang selanjutnya ada nasi timbul goreng.
Jika biasanya kita lebih familiar dengan nasi goreng yang memakai nasi putih biasa, nah di Telaga Ngabel sendiri yaitu terdapat menu nasi tiwul goreng. Tiwul sendiri adalah salah satu bentuk olahan dari singkong. Dari singkong yang diolah menjadi gaplek, lalu dijadikan tepung dengan teknik pengolahan tersendiri. Selain kulinernya yang sering diminati oleh wisatawan, di Telaga Ngabel sendiri yaitu terdapat tradisi yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu tradisi larungan. Tradisi larungan Telaga Ngabel adalah salah satu acara budaya yang menjadi daya tarik di kawasan Telaga Ngabel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan ritual adat masyarakat setempat yang digelar sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki, keselamatan, dan kesuburan diberikan. Nah, tradisi larungan ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat atas segala limpahan rezeki maupun kesuburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan dengan alam sekitar, khususnya Telaga Ngabel yang dianggap memiliki nilai spiritual dan historis bagi masyarakat. Dan kegiatan larungan ini juga sebagai simbol untuk mempersatukan masyarakat Telaga Ngabel sendiri. Selanjutnya yaitu tentang Telaga Ngabel. Telaga Ngabel adalah salah satu destinasi wisata unggulan di Ponorogo, yaitu terletak tidak jauh sekitar 30 km dari pusat kota. Telaga Ngabel menawarkan keindahan alam yang menenangkan dengan udara sejuk khas pegunungan. Dikelilingi oleh perbukitan hijau, Telaga Ngabel menjadi tempat yang cocok untuk rekreasi keluarga, olahraga air, hingga wisata budaya. Meski memiliki potensi besar, Telaga Ngabel masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan pengelolaannya. Oleh karena itu, hadirnya sebuah website wisata ini dapat menjadi sebuah solusi untuk menjawab segala kebutuhan dan tantangan ini. Telaga Ngabel sendiri tidak hanya menawarkan keindahan alam yang begitu mempesona, tapi juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang kaya. Di sekitar kawasan ini, wisatawan dapat menemukan berbagai cerita lokal yang menarik, seperti legenda Telaga Ngabel. Selain itu, terdapat banyak aktivitas yang bisa dilakukan, mulai dari berperahu atau speedboat. Nah, wisatawan sendiri bisa melihat keindahan alam Telaga Ngabel, yaitu dengan berkeliling menggunakan speedboat. Bisa juga dengan memancing, hingga menikmati kuliner khas seperti yang telah tadi saya jelaskan, berbagai macam olahan hasil dari tambak Telaga Ngabel. Dan semua ini menjadikan Telaga Ngabel sebagai sebuah destinasi yang mampu memberikan pengalaman wisata yang menyeluruh, baik secara alamiah maupun secara kultural. Namun, tantangan dalam memberikan informasi dan promosi secara menyeluruh masih menjadi kendala utama. Banyak wisatawan, khususnya dari luar daerah, yang kesulitan menemukan panduan lengkap mengenai lokasi, fasilitas, dan aktivitas apa saja yang tersedia di Telaga Ngabel. Dengan hadirnya sebuah website ini yang dirancang khusus, kendala ini dapat teratasi. Website tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan informasi akurat dan up-to-date, tetapi juga menjadi sarana interaktif untuk memudahkan wisatawan dalam merencanakan kunjungan mereka ke Telaga Ngabel. Selain itu, website ini juga dapat menjadi platform untuk mempromosikan produk lokal dan kegiatan budaya yang ada di sekitar Telaga Ngabel. Selanjutnya ada fitur yang ada pada website Telaga Ngabel ini. Yang fitur-fitur yang ada pada website yaitu pada tampilan halaman utama terdapat nama website dan info harga tiket masuk ke Telaga Ngabel. Nah, biasanya tiket masuk ke Telaga Ngabel ini dibanderol sekitar 15.000 per orang. Dan jika di-scroll ke bawah, nanti akan muncul informasi seputar Telaga Ngabel seperti kisah terbentuknya Telaga Ngabel Ponorogo, antara mitos dan kejadian alam.
dan juga nantinya dapat berisi seperti berita-berita terkini seputar tenaga nuklir. Selanjutnya fitur yang ada pada website yaitu untuk lebih detail lagi kita akan membahas mengenai fitur-fitur atau menu-menu apa saja yang ada pada website. Yang pertama ada fitur menu. Di fitur menu sendiri yaitu nanti terdapat wisata, restoran, dan penginapan. Di menu wisata sendiri berisikan wisata-wisata yang ada di sekitar Tlaga Ngobel seperti wisata Mloko Sewu dan pemandian air panas serta Husada. Nah, di tampilan wisata ini terdapat bagian rekomendasi wisata yang terdekat dari Tlaga Ngobel seperti wisata terusan. Nantinya wisatawan bisa mengunjungi wisata lainnya selain Tlaga Ngobel untuk berwisata atau bersama keluarga, teman, saudara maupun yang lainnya. Selanjutnya ada menu restoran. Di menu restoran ini terdapat berbagai rekomendasi restoran yang ada di Tlaga Ngobel dan berbagai menu makanan seperti rumah makan Telaga Asri Ngobel, rumah makan Pandu Wilis Wargo, rumah makan Manbaroso Satu Ngobel. Dan tidak hanya rekomendasi menu restoran, di sini juga terdapat oleh-oleh khas Ngobel sendiri, yaitu terdapat berbagai oleh-oleh yang bisa dibeli saat berwisata di Tlaga Ngobel seperti durian Tlaga Ngobel, terus jajanan yang di Tlaga Ngobel sudah gorengin tadi. Selanjutnya ada fitur login. Di fitur menu login terdapat halaman login yang nantinya user bisa login dengan memasukkan email dan juga password. Nah, terdapat juga pilihan button Remember Me jika user ingin menyimpan email dan password. Jadi saat login, pengguna atau user tidak usah masukkan password dan email lagi, tapi bisa mengklik secara langsung dan nanti akan login secara langsung. Selanjutnya ada button Forgot Your Password, yaitu digunakan jika user lupa dengan password atau email yang mereka buat. Dan selanjutnya ada button login jika user sudah mengisi email dan juga password. Selanjutnya bisa mengklik button login dan bisa langsung masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya di fitur menu yaitu terdapat fitur menu penginapan. Di fitur menu penginapan ini berisikan rekomendasi tempat penginapan yang ada di sekitar Tlaga Ngobel, yaitu wisatawan yang ingin menginap atau ingin lebih lama lagi di Tlaga Ngobel bisa menginap di penginapan yang sudah direkomendasikan di website ini. Di website ini menyediakan beberapa rekomendasi penginapan di Tlaga Ngobel. Jadi wisatawan bisa memilih penginapan mana yang ingin di-booking untuk menginap di Tlaga Ngobel. Selanjutnya ada fitur menu restoran, berisikan nama tempat makan yang ada di dalam Tlaga Ngobel, yaitu berada pada menu restoran. Dan juga ada oleh-oleh khas Ngobel. Di sini terdapat toko atau pusat oleh-oleh yang ada di Tlaga Ngobel, yaitu seperti pusat oleh-oleh durian khas Ngobel, Ronggo Gadung Souvenir Tlaga Ngobel, yaitu menjual berbagai souvenir seperti kaos, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Dan juga ada pasar buah Tlaga Ngobel. Di sini terdapat berbagai macam buah yang ada di Tlaga Ngobel. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu selanjutnya fungsi Laravel. Itu yang pertama Widalware. Kedua di Laravel adalah sebuah lapisan pengulangan request atau response yang berada di antara HTTP request dari pengguna dan aplikasi Anda. Widalware bertugas untuk menangani tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan sebelum atau setelah permintaan atau request diproses oleh aplikasi. Widalware dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti autentikasi, login,
atau manipulasi permintaan dan respons. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan middleware, yaitu yang pertama seperti autentikasi, yaitu memastikan bahwa pengguna sudah login sebelum mengakses halaman. Yang kedua, request, yaitu membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu CORS atau Cross Origin Resource Sharing, yaitu mengatur kebijakan berbagai sumber daya antar domain. Dan keempat, yaitu yang terakhir, mencatat aktivitas atau permintaan yang masuk ke dalam aplikasi. Cara kerja middleware. Ketika request masuk, middleware akan memprosesnya sebelum request sampai ke controller. Setelah controller selesai memproses dan menghasilkan respons, middleware akan memanipulasi respon tersebut sebelum dikirim kembali ke pengguna. Cara membuat middleware di Laravel. Langkah pertama yaitu menggunakan perintah artisan untuk membuat middleware. Langkah ini bisa dijalankan mungkin di command prompt atau di VS Code-nya secara langsung, yaitu PHP artisan make middleware, dan kemudian namanya mungkin bisa diganti apa. Setelah middleware dibuat, Anda dapat menambahkan logika di file middleware yang ada di direktori apps, http, dan di dalam middleware. Seperti gambar berikut. Pada sisi kanan ini merupakan contoh penggunaan middleware. Middleware default di Laravel. Laravel menyediakan beberapa middleware bawaan. Itu seperti yang pertama, authentication, yaitu untuk memastikan pengguna sudah login. Yang kedua, encrypt cookies, untuk mengenkripsi cookies. Dan yang ketiga adalah verify CRF token, yaitu untuk berfungsi mencegah serangan CSRF. Dan yang terakhir yaitu redirect authenticate, yaitu mengarahkan pengguna ke halaman tertentu jika sudah login. Dengan middleware, Anda dapat membuat aplikasi yang lebih modular, aman, dan terstruktur. Service provider. Service provider di Laravel adalah kelas-kelas utama yang bertanggung jawab untuk mengikat layanan atau komponen ke dalam kontainer aplikasi. Mereka adalah tempat utama untuk mengkonfigurasi, mengatur, dan memulai berbagai layanan yang dapat digunakan oleh aplikasi Laravel. Itu seperti database, routing, middleware, dan lain-lain. Fungsi utama service providers. Yang pertama yaitu bootstrapping aplikasi, yaitu memuat berbagai layanan yang diperlukan saat aplikasi dijalankan. Kedua, mendaftarkan binding ke service container, yaitu mengikat implementasi ke interface tertentu menggunakan dependency injection. Dan yang terakhir yaitu konfigurasi awal komponen, berfungsi melakukan pengaturan awal untuk fitur seperti event, listener, middleware, dan sebagainya. Berikut pada section kanan adalah contoh dari providers. Selanjutnya yaitu service provider. Service provider terletak di direktori apps dan di dalam providers. Contoh providers bawaan Laravel yaitu yang pertama app service provider, berfungsi untuk konfigurasi umum aplikasi. Kedua, out service provider, untuk konfigurasi autentikasi dan izin atau authorization. Ketiga, event service provider, berfungsi untuk mendaftarkan event dan listener. Dan yang terakhir yaitu root service provider,
yang berguna untuk membuat definisi routing. Komponen service provider. Service provider memiliki dua komponen, yaitu register dan root. Register digunakan untuk mendaftarkan layanan atau mengikat komponen ke dalam kontainer layanan. Dalam metode ini, Anda dapat melakukan bidding tanpa memakai layanan. Selanjutnya, boot, yaitu digunakan untuk melakukan inisiasi setelah semua layanan terdaftar. Di sini Anda dapat menjalankan logika aplikasi seperti mendaftarkan event, nge-deliver, atau menyiapkan komponen. Cara membuat service provider. Cara membuat service provider baru itu menggunakan perintah artisan yang dapat dijalankan pada mainframe atau di VS Code. Dengan perintah php artisan make provider example itu ini namanya, dan akan jadi seperti ini. Daftarkan service provider. Setelah dibuat, daftarkan service provider di file config php pada array provider seperti di bawah ini. Ditaruh di ini di file config.php. Service provider bawaan Laravel. Berapa service provider penting bawaan Laravel? Yaitu yang pertama seperti app service provider, berfungsi untuk konfigurasi global aplikasi. Kedua, root service provider, guna untuk memuat dan mengelola routing aplikasi. Ketiga, event service provider, berfungsi untuk mendaftarkan dan memproses event serta listener. Dan yang terakhir yaitu out service provider, yaitu untuk mengelola aplikasi dan izin. Kesimpulannya yaitu service provider adalah inti dari bootstrap aplikasi Laravel. Dengan memanfaatkan service provider, dan Anda dapat membuat aplikasi lebih modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Baiklah, di sini saya Yofi Nur Hakim akan mendemokan untuk ke website, untuk menjalankan websitenya. Yang pertama yaitu dengan menyalakan XMPP, Apache dan MySQL. Terus menggunakan terminal, pastikan direktorinya sudah benar di projectnya dengan mengetikkan ini akan muncul localhost, Ctrl V untuk pergi ke website. Di dalam website ini, halaman pertamanya menampilkan telaganya dan harga tiket masuk. Saat mengklik introduction di sini akan dan di bawahnya ada kisah terbentuknya Nobel. Di atas ini ada menu. Yang pertama ada menu wisata yang berisi wisata yang ada di sekitar Telaga Nobel. Ada telaganya sendiri. Ini ada linknya untuk ke website berita. Terus di sini ada menu lagi, ada wisata Melepas Sewu. Ini sama, ada link juga. Ada pemandian air panas. Di sini berikutnya ini ada menu restoran. Ini ada banyak restoran, ada 7 yang kami masukkan, yaitu memakan Telaga Westri, memakan Pandu Wilis, Panbel Roso, dan sebagainya. Sini ada link juga ke yang mengarahkan ke map.
di mana lokasi restoran itu berada. Dan di bawahnya ada oleh-oleh. Oleh-oleh Jatilaga Ngebel sangat ada beberapa, yang ada banyak lah. Ini juga ada yang menunjukkan ke lokasinya. Yang ketiga, menu penginapan. Di sana juga ada penginapan untuk menikmati pemandangan yang lebih lama tentunya. Ada penginapan Trogorejo, Bose, James Resort, Berindah, Bris Baru, Trogorejo 2. Dan di sini untuk menunjukkan ke map lagi, web juga lokasinya. Terus berikutnya ada menu login, ada tempat login untuk admin. Di sini adalah ini tampilan sesudah login, dashboard, dan ini pengguna yang sudah login, user. Untuk upload ada di pojok kanan atas, ada profile dan logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan file web.php yang berada di folder roots. Kode di sini adalah kode roots dalam aplikasi web Laravel menggunakan framework PHP. Rute-rute ini yang ada di sini, rute ini dibagi menjadi bagian utama, yaitu untuk antar muka pengguna UI, depan dan antar muka admin. Di sini ada ini untuk front UI-nya. Dan ini interface adminnya. Pada bagian antar muka pengguna front UI ini terdapat beberapa rute untuk tampilan halaman yang berbeda, yaitu yang masing-masing akan merender sebuah view dari folder and di sini. Misalnya rute pertama slash ini akan merender halaman utama front end, halaman home ini. Terus yang rute kedua, webinar, akan merender halaman rute ke webinar. Terus wisata akan meruntuhkan ke wisata. Restoran akan meruntuhkan ke restoran. Penginapan akan meruntuhkan ke penginapan. Masing-masing menggunakan ketampilan yang sesuai seperti front-end webinar seperti tadi. Dan lain-lain. Rute ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi di situs web. Selain itu, ada juga rute untuk menampilkan pengumuman yang ada di
metode indeks dalam information controller yang bertanggung jawab untuk mengambil dan menampilkan daftar pengumuman. Rute pengumuman information mengarah ke metode show dalam controller yang sama. Pada bagian antarmuka admin, terdapat beberapa rute yang memerlukan autentikasi pengguna. Rute-rute ini menggunakan middleware Auth Santung dan dashboard admin dan verified yang memastikan hanya pengguna yang terautentikasi dan terverifikasi yang dapat mengaksesnya. Rute admin/dashboard akan menampilkan file dashboard. Rute admin/info akan merutakan penampilan file informasi, halaman informasi. Berisi informasi umum. Terdapat juga rute untuk halaman yang memungkinkan admin untuk membuat pengumuman baru di admin/info/create serta rute admin/kontes. Kode ini mendefinisikan navigasi untuk pengguna biasa dan admin di situs web. Pengguna membatasi akses dengan pembatasan akses untuk fitur tertentu yang hanya bisa digunakan oleh pengguna yang terautentikasi. Berikutnya adalah Bootstrap layout .php. Kode ini adalah template halaman web berbasis HTML yang dirancang untuk situs Telaga Mobile. Template ini menggunakan teknologi Bootstrap untuk desain responsif dan beberapa library tambahan untuk meningkatkan fungsi dan estetika situs. Terutama bagian head, berisi mendata seperti judul halaman, deskripsi dan verifikasi Google untuk keperluan SEO, memuat link ke berbagai file CSS, termasuk font Google, icon Bootstrap, dan library vendor lainnya. Bagian body berisi metadata seperti judul halaman, deskripsi, dan verifikasi Google. Untuk keperluan di body nggak ada. Header, sebuah header fixed top dengan latar belakang biru yang mencakup logo Telaga Mobile dan navigasi. Menu drop down ajakan token ke halaman wisata, penginapan, dan restoran. Serta terdapat tautan untuk fitur search dan login. Ini searchnya tadi nggak ada. Main content placeholder untuk konten utama menggunakan direktif Laravel. Menunjukkan bahwa template ini dimaksudkan untuk digunakan dalam framework Laravel.
ini ya tadi terus preloader elemen preloader untuk menunjukkan loading status saat elemen di map. Dan itu ada tombol back on top memberikan navigasi cepat kembali ke atas halaman yang memakai file cepat. Terus saya akan menjelaskan folder error. Folder error pada Laravel digunakan untuk menyimpan file tampilan atau view yang menampilkan halaman error khusus kepada pengguna ketika terjadi kesalahan dalam aplikasi. Secara default, folder ini berada di resource bin errors. Nah, di sini. File-file di dalam folder ini biasanya diberi nama sesuai dengan kode status HTTP seperti 404 untuk kesalahan not found, 500 untuk internal server error, 403 untuk forbidden, dan 419 untuk page expired. Folder ini memungkinkan membuat halaman error yang lebih user friendly dan informatif, sehingga memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna ketika menghadapi masalah. Setiap file di folder error berisi template yang ditampilkan saat kesalahan tertentu terjadi. Misalnya, jika pengguna mencoba mengakses URL yang tidak tersedia, 404 akan ditampilkan. Di sini dapat disesuaikan desain dan konten halaman dengan menggunakan HTML dan build template sesuai kebutuhan aplikasi. Laravel juga memungkinkan pengolahan error secara khusus melalui kelas exception handler dalamnya, dan di dalamnya dapat menyesuaikan logika penanganan error pada metode seperti render, sehingga error tertentu dapat diarahkan ke halaman yang sesuai. Dengan folder error dapat memastikan aplikasi terlihat profesional meskipun terjadi kesalahan. Di sini headernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan saya di sini Dimas Nada Prastianto dengan NIM 225337009. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit source code atau codingan dari sistem informasi pariwisata berbasis website untuk wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. Di sini di file Bootstrap layout ada tampilan HTML-nya. Kode di sini adalah struktur dasar dari sebuah halaman web yang dirancang menggunakan HTML dan CSS dengan beberapa referensi ke JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas. Yang pertama bagian head. Bagian ini berisi informasi terkait halaman web seperti pengaturan karakter set, pengaturan responsif dengan viewport, dan metadata terkait halaman seperti deskripsi dan kata kunci. Terdapat juga link untuk web icon dan icon aplikasi yang ditampilkan pada tab browser atau saat halaman di bookmark. Pengaturan untuk font yang digunakan di halaman diambil dari Google Fonts dengan pilihan font seperti Open Sans, Just, dan Poppins. Selain itu, bagian ini juga mengimpor berbagai file CSS eksternal dari vendor
seperti AOS, Bootstrap, dan berbagai pustaka icon seperti Bootstrap Icons dan Box Icons. Yang kedua, di bagian body, di dalam bagian ini terdapat elemen header yang mencakup logo dan navigasi utama. Logo halaman web diatur dengan teks telaga ngebel dan berada di bagian kiri, sementara menu navigasi terletak di sebelah kanan. Menu navigasi menggunakan drop-down dengan 3 opsi, yaitu wisata, restoran, dan penginapan, yang mengarah ke halaman-halaman terkait. Selain itu, ada pula menu pencarian dan link untuk login. Semua elemen navigasi dibungkus dalam elemen nav dengan kelas navbar yang disertakan dengan icon menu untuk tampilan mobile. Lalu di bagian main, di dalam tag main ada placeholder yang menunjukkan bahwa bagian ini dapat berisi konten dinamis atau berubah, tergantung pada struktur aplikasi atau framework yang digunakan. Biasanya, ini digunakan dalam konteks templating, di mana konten spesifik akan dimasukkan ke dalam halaman berdasarkan data atau kebutuhan pengguna. Lalu bagian yang keempat, bagian preloader dan back to top button. Kode ini juga mencakup elemen preloader yang akan ditampilkan saat halaman sedang dimuat, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan menunjukkan indikator bahwa halaman sedang dalam proses loading. Terdapat tombol back to top yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke bagian atas halaman dengan mengklik icon panah ke atas. Lalu yang terakhir, bagian script. Di bagian bawah halaman terdapat beberapa referensi ke file JavaScript eksternal untuk berbagai interaktivitas dan efek dinamis. Contohnya, pustaka AOS digunakan untuk animasi saat scroll, clickbox untuk galeri gambar likebox, dan swiper untuk tampilan slider atau carousel. Ada juga script untuk validasi formulir dan pengaturan lainnya yang mendukung fungsi interaktif pada halaman tersebut. Lalu ini tidak perlu, lanjut ke file homeplate.php. Kode di sini adalah template halaman berbasis HTML yang dirancang dengan Bootstrap untuk memperkenalkan Telaga Mebel, sebuah destinasi wisata di Ponorogo, Jawa Timur. Halaman ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Hero Section dan Skill Section, yang masing-masing sendiri memiliki fungsinya sendiri. Yang pertama, Hero Section. Ini Hero Section yang terletak di bagian atas halaman. Ini adalah elemen utama yang dirancang untuk menarik perhatian pengunjung. Bagian ini menggunakan grid bootstrap untuk membagi layar menjadi dua kolom. Kolom pertama berisi judul besar bertuliskan Telaga Mebel, deskripsi singkat yang menggambarkan keindahan telaga, dan informasi harga tiket masuk sebesar 15.000. Ada juga dua tombol aksi. Tombol pertama bertuliskan more yang mengarahkan pengguna ke bagian lain di halaman. Dan tombol kedua berupa icon video untuk membuka pengantar berupa video di YouTube. Lalu kolom yang kedua menampilkan gambar Telaga Mebel dengan efek animasi zoom in. Gambar ini memberikan visualisasi langsung kepada pengunjung mengenai pesona telaga. Selanjutnya adalah skill section yang memberikan informasi tambahan tentang sejarah dan cerita di balik terbentuknya Telaga Mebel. Di bagian ini layar juga dibagi menjadi dua kolom. Yang pertama menampilkan gambar pendukung lain yang menunjukkan keindahan alam Telaga Mebel. Lalu kolom yang kedua berisi teks cerita yang menjelaskan asal-usul telaga, baik dari sisi mitos maupun fenomena alam. Menurut cerita, Telaga Mebel terbentuk akibat ditemukannya sebuah batu suci oleh seorang pemuda
bernama Ngebel yang kemudian memunculkan aliran air hingga membentuk telaga. Kode ini juga menggunakan fitur tambahan untuk meningkatkan daya tarik visual. Salah satunya adalah animasi AOS yang membuat elemen-elemen di halaman ini muncul dengan efek transisi saat pengguna menggulir layar. Selain itu, template ini memanfaatkan tombol responsif dan grid bootstrap, sehingga tampilannya tetap terlihat baik di berbagai ukuran layar, dari perangkat kecil hingga besar. Secara keseluruhan, halaman ini dibuat untuk mempromosikan Telaga Ngebel dengan memberikan kesan pertama yang menarik, informasi yang relevan, dan pengalaman pengguna yang interaktif melalui animasi dan elemen visual. Lalu lanjut ke file penginapan.blade.php. Source code ini merupakan struktur HTML yang menggunakan komponen dari Bootstrap dan beberapa elemen tambahan untuk membangun sebuah halaman dengan dua bagian utama, section CTA dan sebuah portofolio. Pada bagian pertama terdapat section dengan ID CTA yang biasanya digunakan untuk menampilkan call to action atau ajakan kepada pengguna untuk melakukan suatu tindakan, seperti mendaftar atau mengunjungi halaman lain. Namun dalam kode ini bagian tersebut kosong, hanya berisi sebuah kontainer untuk elemen yang mungkin akan ditambahkan di masa yang akan datang. Bagian kedua adalah section portofolio yang menampilkan berbagai tempat penginapan. Setiap penginapan dipresentasikan dalam sebuah grid yang responsif menggunakan class bootstrap seperti cool strip LG strip 4 untuk memastikan tampilan yang baik di berbagai ukuran layar. Di dalam tiap item portofolio terdapat gambar penginapan, informasi seperti nama penginapan, jenis penginapan, serta dua link, yang satu untuk menuju galeri gambar dengan fitur Likebox dan satu lagi menuju link Google Maps untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi penginapan tersebut. Elemen-elemen tambahan seperti data AOS mengindikasikan bahwa ada animasi saat bagian-bagian tersebut muncul di layar. Struktur ini memberikan pengalaman pengguna yang menarik dengan visual yang dinamis dan interaktif, serta menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai berbagai penginapan yang tersedia. Secara keseluruhan, source code ini bertujuan untuk menampilkan galeri tempat penginapan yang terorganisir dengan baik dan responsif, serta memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai lokasi penginapan tersebut. Lalu lanjut di file restoran Blade. Template restoran.blade.php adalah sebuah desain web berbasis Bootstrap yang dirancang untuk memberikan informasi secara interaktif tentang restoran dan toko oleh-oleh khas Ngebel. Struktur halaman utama menggunakan elemen Bootstrap layout yang memastikan tata letak yang responsif dan memudahkan pengguna untuk menavigasi halaman dengan nyaman. Konten utama terletak di dalam elemen main yang berisi informasi penting terkait restoran dan oleh-oleh. Di bagian atas terdapat area call to action yang dilengkapi dengan animasi zoom in menggunakan AOS. Meskipun saat ini konten di dalamnya masih kosong, bagian utama dari template ini terbagi menjadi dua subbagian, yaitu restoran dan oleh-oleh khas Ngebel. Pada bagian restoran, terdapat daftar tempat makan di sekitar Ngebel, dengan setiap restoran mencantumkan nama dan tautan yang mengarah ke Google Maps untuk memudahkan pengunjung menemukan lokasi. Beberapa contoh restoran yang tercantum adalah Rumah Makan Telbo Asri Ngebel,
Top View Cafe and Eatery, dan Rumah Makan Pandu Willis Wargo. Bagian kedua yaitu oleh-oleh khas Ngebel. Menampilkan daftar toko yang menjual produk khas daerah seperti pusat oleh-oleh durian khas Ngebel, Ronggo Gadung Souvenir, dan Pasar Buah Telaga Ngebel. Setiap toko juga dilengkapi dengan tautan ke Google Maps untuk mempermudah pengunjung menemukan lokasinya. Untuk tata letak, template ini memanfaatkan Bootstrap Grid System untuk menata informasi dalam 2 kolom yang responsif, memastikan tampilan tetap rapi dan mudah diakses di berbagai perangkat. Animasi fade up ditambahkan untuk memberikan efek visual yang menarik saat halaman digulir. Selain itu, interaktivitas juga ditingkatkan dengan menggunakan icon yang dapat diklik untuk mengarahkan pengguna langsung ke lokasi restoran atau toko oleh-oleh melalui Google Maps. Secara keseluruhan, source code ini menghadirkan informasi yang terorganisir dengan baik dan ramah pengguna. Dengan integrasi Google Maps dan animasi modern, template ini menjadi pilihan efektif untuk memperkenalkan restoran dan oleh-oleh khas Ngebel kepada wisatawan yang ingin menjelajahi daerah tersebut. Lalu lanjut ke file wisata.blade.php. Kode di sini adalah template berbasis Bootstrap juga yang dirancang untuk menampilkan portofolio destinasi wisata dengan antarmuka yang menarik dan responsif. Template ini terbagi menjadi beberapa bagian utama. Bagian yang pertama adalah CTA yang biasanya digunakan untuk menampilkan elemen penting seperti informasi ajakan bertindak. Di sini animasi AOS ditambahkan untuk memberikan efek visual zoom in saat pengguna menggulir halaman. Lalu yang bagian kedua adalah portofolio. Yang menjadi inti dari halaman ini. Portofolio dimulai dengan judul wisata diikuti oleh fitur filter kategori. Filter ini memungkinkan pengguna untuk menyaring item berdasarkan kategori, seperti Telaga Ngebel, Mloko Sewu, dan pemandian air panas Tirta Husada. Filter ini diatur dengan efek animasi fade up untuk memperkaya pengalaman visual. Setiap item portofolio diatur dalam grid responsif menggunakan Bootstrap Grid System. Setiap item memiliki gambar plat tinjau, judul, deskripsi singkat, dan 2 tautan. Satu untuk melihat gambar dalam mode lightbox dan satu lagi untuk membuka detail lebih lanjut melalui tautan eksternal. Item ini juga dikelompokkan berdasarkan kategori menggunakan class seperti filter app dan filter card, sehingga filter dapat bekerja dengan baik. Kode ini memanfaatkan AOS Animation untuk memberikan transisi yang halus saat elemen-elemen muncul, sehingga menambah daya tarik visual halaman. Dengan struktur yang terorganisir dan integrasi animasi serta filter interaktif, template ini sangat cocok untuk menampilkan informasi wisata yang menarik perhatian pengguna. Lalu index.blade.php. Kode di sini merupakan struktur dasar halaman web statis bertema Telaga Ngebel yang menggunakan framework Bootstrap untuk tata letak responsif dan integrasi beberapa elemen interaktif. Halaman ini diawali dengan deklarasi dokumen HTML dan elemen head yang mencakup metadata seperti charset, pengaturan viewport untuk memastikan tampilan responsif di perangkat berbeda, serta elemen fav icon
Halaman ini juga memuat font dari Google Fonts serta berbagai file CSS dari vendor seperti AOS, Bootstrap, dan Clickbox yang mendukung animasi, icon, dan efek visual lainnya. File utama untuk gaya tambahan berada di style CSS. Pada bagian body terdapat header tetap atau fixed top yang berisi navigasi utama. Navigasi ini memiliki menu drop-down, tautan pencarian, dan opsi login. Tombol toggle tersedia untuk menyesuaikan tampilan navigasi di perangkat seluler. Selanjutnya, halaman menyertakan footer dengan elemen hak cipta dan kredit desain yang terhubung ke telaga ngebel. Footer ini juga didukung elemen navigasi tambahan seperti tombol back to top untuk mempermudah pengguna kembali ke bagian atas halaman. Selain itu, script dari berbagai vendor seperti AOS, Clickbox, Isotope, dan Sweeper diimpor untuk mendukung animasi, galeri, dan tata letak dinamis. File JavaScript utama main.js digunakan untuk logika dan interaktivitas halaman. Secara keseluruhan, halaman ini adalah contoh tata letak web yang modern dan responsif, didukung oleh fitur animasi, icon navigasi yang ramah pengguna, dan integrasi elemen visual yang menarik. Lalu source code dari rutenya. Sini web.php. Kode ini adalah root atau roots dalam aplikasi web Laravel yang menggunakan framework PHP. Rute-rute ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu antarmuka pengguna atau UI depan dan antarmuka admin. Pada bagian antarmuka pengguna atau front UI, terdapat beberapa rute untuk tampilan halaman yang berbeda, yang masing-masingnya akan merender sebuah view dari folder frontend. Misalnya rute pertama yaitu strip akan merender ke halaman utama frontend.home, dan rute lainnya seperti webinar, wisata, restoran, penginapan, dan lomba. Masing-masing mengarahkan ke tampilan yang sesuai seperti frontend wisata, dan lain-lain. Rute ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi di situs web. Pada bagian antarmuka admin, terdapat beberapa rute yang memerlukan autentikasi pengguna. Rute-rute ini menggunakan middleware Auth-Senstum dan Verified yang memastikan hanya pengguna yang terautentikasi dan terverifikasi yang dapat mengaksesnya. Rute admin dashboard akan menampilkan dashboard admin, sedangkan rute admin info akan menampilkan halaman yang berisi informasi umum. Terdapat juga rute untuk halaman yang memungkinkan admin membuat pengumuman baru di admin info create, serta rute admin kontes yang mengarah ke halaman daftar wisata. Secara keseluruhan, kode ini mendeskripsikan navigasi untuk pengguna biasa dan admin di situs web, dengan pembatasan akses untuk fitur tertentu yang hanya bisa digunakan oleh pengguna yang terautentikasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan folder database yang ada di website wisata Telaga Ngebel ini. Di folder database ini terdapat folder factories yang berisi tentang information factory.php dan user factory.php.
Nah, folder database pada Laravel adalah direktori yang digunakan untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan basis data dalam aplikasi. Folder ini berisikan subdirektori dan file yang membantu dalam pengelolaan migrasi, setting data, dan pengujian basis data. Terdapat 3 subdirektori utama. Yang pertama ada migration, yang menyimpan file migrasi untuk membuat, mengubah, atau menghapus tabel di database menggunakan skrip yang dapat dilacak. Factories yang digunakan untuk mendefinisikan template data palsu dummy yang dapat digunakan untuk pengujian atau pengisian data awal, dan seeders yang memungkinkan untuk memasukkan data awal atau data default ke dalam tabel. Dengan folder ini, Laravel menyediakan mekanisme terstruktur dan efisien untuk mengelola skema basis data, memastikan integritas data, serta mempermudah pengembangan dan pengujian aplikasi. Migrasi di Laravel sendiri adalah fitur untuk mengelola skema basis data secara terstruktur dan terkontrol melalui skrip php.file migrasi disimpan di folder database atau migration dan digunakan untuk membuat, mengubah, atau menghapus tabel serta kolom di database. Nah, di setiap file migrasi memiliki 2 metode utama, yaitu up yang berisi logika perubahan yang akan diterapkan, seperti membuat tabel atau menambahkan kolom baru. Dan down yang mendefinisikan cara untuk membatalkan perubahan yang telah dilakukan oleh metode up. Dengan migrasi, pengembangan dapat melacak perubahan skema database secara versi, memastikan konsistensi antar lingkungan baik lokal, staging, dan produksi, serta mempermudah kolaborasi dalam tim tanpa perlu menulis perintah SQL secara langsung. Dan Laravel juga menyediakan perintah artisan seperti PHP artisan make migration untuk membuat sebuah migrasi baru dan PHP artisan migrate untuk menjalankan migrasi sehingga pengelolaan database menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Nah, di folder migrasi ini terdapat database create username di mana create username ini menyimpan data username dan juga ada create password digunakan untuk menyimpan password. Dan juga terdapat beberapa file migrasi yang tadi digunakan untuk membuat, mengubah, atau menghapus tabel serta kolom di database tanpa perlu membuat database fisik seperti di MySQL. Dan juga di sini terdapat folder seeders, yaitu berisikan database seeders, yaitu terdapat nama, email, dan juga password admin. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami dalam mempresentasikan website kami, yaitu yang berjudul Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Website untuk Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. Dan juga berisikan tentang wisata, kuliner, informasi penginapan, pusat oleh-oleh, dan semua informasi yang ada di Telaga Ngebel dikemas dalam satu website yang diberi nama Sistem Informasi Wisata yang Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.
saya mewakili kelompok akan menutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.